الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, saling nasihat-nasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini tidak ada yang bisa saya sampaikan melainkan hanya sekedar membaca dan sedikit mengambil ibrah dari sebuah cerita, sebuah kisah yang penuh dan syarat dengan makna dan juga pelajaran-pelajaran yang berharga. Kisah tersebut ada dalam Sahih Bukhari, kitab Fadaili Ashabin Nabi SAW, yaitu bab Kisatul Bai'ah wal Ittifaq ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa fihi Maqtal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, yang intinya tentang durus wa ibar min Maqtal Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah terbunuhnya Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah ini panjang, nanti kita akan baca selengkapnya dan kita berusaha untuk mengambil ibrah, pelajaran yang berharga dari kisah tersebut. Dan sebelumnya saya akan baca dengan lengkap kisah tersebut. Kita baca kisah tersebut sekali lagi dalam Sahih Bukhari, kitab Fadaili Ashabin Nabi SAW, babu Kisatul Bai'ah wal Ittifaq ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa fihi Maqtal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Saya bacakan di sini. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana an Husainin an Amr bin Maimun rahimallahu taala qala. Dari seorang yang bernama Amr bin Maimun, dia berkata, Ra'aitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qabla an yusaba bi ayamin bil Madinah. Kata Amr bin Maimun, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau ditimpa musibah berupa penusukan oleh Abu Lul al-Majusi beberapa hari sebelum itu di kota Al-Madinah. Wa waqafa ala Hudzaifah ibn Yaman wa Utsman bin Hunayf, yang mana pada waktu itu Umar bin Khattab berada di hadapan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada keduanya, "Kaifa fa'altuma? Apa yang kalian telah perbuat? Atakhafani an takuna hamaltumal arda ma la tutiku? Apakah engkau atau kalian berdua takut untuk membebani bumi ini dengan apa yang tidak dia sanggupi?"
Kemudian kedua orang tersebut mengatakan, hamalnaha amran hiya lahum mutiqah. Kami telah membebani bumi ini dengan sesuatu yang dia sanggupi. Ma fiha kabiru fadl, yang mana tidak ada tambahan di dalamnya. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, undura antakuna hamaltumal arda mala tutik. Lihatlah lagi, apakah kalian berdua membebani bumi ini dengan apa yang tidak sanggup untuk dia sanggupi? Qala la, kata Hudzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunayf, tidak. Faqala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, la in sallamani Allahu la ada'anna aramil ahli al-Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abadan. Seandainya Allah menyelamatkan diriku, seandainya Allah memperpanjang usiaku, aku akan meninggalkan para janda-janda dari penduduk kota Irak yang mana mereka tidak akan mungkin membutuhkan kecuali kepadaku. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, atafan Amr bin Maimun, perawi cerita ini mengatakan, fama atat alaihi illa rabi'atun hatta usibah. Tidaklah beliau mengucapkan seperti itu kecuali 4 hari setelahnya beliau mengalami musibah yang membawa beliau kepada kematian. Qala, kemudian Amr bin Maimun mengatakan, menceritakan tentang detik-detik bersejarah, detik-detik tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas ghadata usibah. Sesungguhnya aku pada waktu salat subuh berada di shaf barisan yang kedua, yang main di depanku atau antara aku dengan Umar bin Khattab ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa kana idza marra baina saffaini qala istau. Yang mana Umar bin Khattab ketika beliau mau mengimami jamaah salat, setiap kali lewat shaf barisan beliau selalu mengatakan istau, luruskan shaf kalian. Hatta idza lam yara fihim khalalan taqaddama wa kabbara. Setelah beliau melihat semuanya barisan sudah lurus, maka beliau pun mulai bertakbir. Wa rubbama qara'a surata Yusuf awin Nahl aw nahwa dzalik fi rakaatil ula. Terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada rakaat pertama salat subuh, terkadang beliau membaca surat Yusuf dari pertama sampai terakhir, atau surat An-Nahl yang ratusan jumlahnya. Hatta yastami an-nasu fama huwa illa an kabbara fasamituhu yaqul qatalani au akalani al-kalb. Pada hari itu, pada waktu salat subuh tersebut, ketika manusia telah berkumpul, telah berjamaah salat subuh, pada waktu Umar bin Khattab telah mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba beliau mengatakan qatalani au akalani al-kalb. Seekor anjing telah membunuhku, telah memakanku. Artinya beliau ditusuk oleh seseorang. Hina ta'anahu, ketika beliau ditusuk oleh seorang yang bernama Abu Lul al-Majusi yang namanya adalah Fairuz. Fataral ilju bisikin zati tarafain, yang mana seorang Majusi ini dia membawa pisau yang bermata dua, yang setelah dia tusukkan ke Umar bin Khattab, dalam riwayat sampai 3 kali, ke pundak beliau, kemudian ke lambung beliau, ataupun kata perawi yang lain di pusar beliau, la yamuru ala adin yamin wala shimal illa ta'anahu. Setelah dia menusukkan pisaunya 3 kali ke Umar bin Khattab, dia pun juga menusukkan kepada yang lainnya dari kalangan jamaah salat yang ada di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidaklah dia berjalan ke kanan ke kiri kecuali menusukkan pisaunya ke jamaah kaum muslimin pada waktu itu. Hatta ta'ana 13 rajulan mata minhum sab'ah, sampai ada 13 korbannya, 7 dari mereka meninggal dunia rahimahumullah. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin taraha alaihi burnusan. Ketika
sebagian melihat kejadian tersebut, sebagian mereka melemparkan baju mereka ke orang tersebut agar tidak leluasa untuk membunuh yang lainnya. Falamma dhanna al-ilju annahu ma'khudun nahara nafsahu. Ketika Abu Lulu al-Majusi ini telah yakin dia tidak akan mungkin bisa selamat, maka dia pun membunuh dirinya. Wa tanawala Umar yad Abdurrahman bin Auf faqaddamahu. Kemudian Umar bin Khattab yang sudah tidak sanggup lagi untuk mengimami jamaah, beliau pun mundur ke belakang menarik sahabat yang lainnya yaitu Abdurrahman bin Auf untuk menjadi pengganti beliau sebagai imam solat. Faman yali Umar faqarra alladhi arah. Kata Amr bin Maimun, perawi ini, yang dekat dengan Umar melihat kejadian itu dengan jelas. Wa amma nawahil masjid fa innahum la yadruna ghair annahum qad faqadu sawta Umar. Adapun yang di belakang-belakang shaf, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun mereka mengetahui Umar diam lama kok tidak dimulai membaca Al-Fatihah. Wahum yaqulun, maka mereka pun otomatis mengatakan subhanallah sebagai bentuk teguran kepada al-imam, karena mereka nggak tahu apa kejadian yang sebenarnya. Fasalla bim Umar Abdurrahman salatan khafifah. Abdurrahman bin Auf sebagai pengganti Umar, beliau salat dengan bacaan surat yang pendek-pendek. Falamma insarafu, ketika mereka telah selesai salat, qala ya Ibn Abbas, Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, undur man qatalani, lihat siapa yang membunuhku, kata Umar. Fajala sa'atan, Abdullah bin Abbas pun mengecek sejenak, summa ja'a, kemudian datang kepada Umar bin Khattab, faqala hulamul Mughirah, budaknya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala as-sanna, kata Umar bin Khattab, apakah dia kulinya? Iya, kata Abdullah bin Abbas. Qala qatalahu Allah, semoga Allah memeranginya. Laqad amartu bi ma'rufan, dulu aku memerintahkan kepadanya sesuatu yang baik, aku telah berbuat baik kepadanya. Summa jaa, atau alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadil Islam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku sebagai orang muslim. Qad kunta anta wa abuka tuhibbani an taksral ulud bil Madinah. Kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas, sungguh engkau dan ayahmu Abbas bin Abdul Muttalib suka untuk memperbanyak tawanan-tawanan ataupun budak-budak di kota Al-Madinah. Wa kana Al-Abbas aktsaruhum raqiqan, yang mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang paling banyak budaknya di kota Al-Madinah. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, in syi'ta fa'altu, ai in syi'ta qatalna, jika engkau menginginkan aku akan bunuh mereka. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Ba'dama takallamu bilisanikum wa sallau qiblatakum wa hajju hajjakum, apakah engkau akan membunuh mereka sedangkan mereka sudah masuk Islam, sudah melaksanakan salat, sudah melaksanakan haji? Fahtumila ila baiti, kemudian Umar bin Khattab pun dibawa ke rumah beliau. Fantolak namahu, kita pun mengikuti beliau. Wa ka'anan nas lam tusibhum musibatun qabla yaumaidin, seolah-olah kaum muslimin pada waktu itu belum pernah tertimpa musibah yang lebih besar daripada musibah tragedi berdarah tersebut. Faqala qailun, atau faqailun yaqul, ada seorang yang mengucapkan kepada Umar bin Khattab sebagai bentuk duka cita, la ba'sa, tidak mengapa. Wa qailun yaqul, ada lagi yang mengatakan, akhafu alaih, aku khawatir terhadap diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sebagian orang mendatangkan nabid, yaitu kalau kita mungkin bisa katakan sari buah anggur. Fa'utiya binabidin fasyaribahu, kemudian diberikan kepada Umar bin Khattab sari anggur dan dia meminumnya. Fa kharaja min jawfihi, namun sari buah anggur tersebut keluar dari kerongkongan beliau, memuntahkan lagi apa yang beliau telah minum. Summa atabilabanin fasyaribahu, diberikan susu kepada Umar bin Khattab, kemudian beliau meminumnya. Fa kharaja min jurhihi,
namun air susu tersebut keluar dari luka-luka yang terkena tusukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi tersebut. Fa'alimu annahu mayyitun, maka yang lainnya pun telah yakin bahwasanya Umar bin Khattab akan meninggal dunia. Fadakhalna alaihi, kita pun masuk ke dalam rumah Umar bin Khattab. Waja'an nas faja'al yusnuna alaihi, kemudian datang bergiliran orang-orang untuk berduka cita sekaligus memberikan pujian kepada atau hiburan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waja'a rajulun syabun, di antaranya datang seorang pemuda mengatakan, absyir ya amiral mu'minin bi busyrallahi laka, selamat untukmu wahai amiral mu'minin dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Min suhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena engkau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qadamin fil Islam, karena engkau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Maqad alimta, seperti yang telah engkau ketahui. Summa wallita fa'ajalta, dan engkau pun diangkat menjadi khalifah, menjadi wali, pemimpin kaum muslimin, dan engkau telah berbuat keadilan. Summa syahada, kemudian engkau akhiri hidupmu dengan mati dalam keadaan asyhid. Qala wajitu anna dzalika kafafun la alayya walali, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku suka untuk hal tersebut sudah cukup bagiku. Falamma adbara idza izaru yamusul arda, ketika sang pemuda tersebut ingin pulang, ingin pergi, tiba-tiba Umar bin Khattab melihat kain sarungnya itu menyentuh tanah. Qala, Umar bin Khattab pun berkata, ruddu alayyal ghulam, kembalikanlah kepadaku sang pemuda tersebut. Qala ya ibna akhi, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai anak saudaraku, irfa thawbak, angkat pakaianmu, fa innahu abqa au anqali thawbik wa atqali rabbik, karena itu akan lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Rabbmu. Ya Abdullah ibn Umar, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada anaknya atau putranya yaitu Abdullah bin Umar, undur ma alayya minad dain, perhatikanlah hutang-hutangku wahai Abdullah bin Umar. Fahasabu fawajadu sittatan wa thamanina alfan aw nahwahu, kemudian orang-orang pun menghitung hutang-hutang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan didapati utang beliau ada atau sebesar 86.000 dirham. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, in wafalahu malu ali Umar fa'addi min amwalihim, kalau hartanya Umar bin Khattab atau keluarganya Umar bin Khattab sudah mencukupi, maka tunaikanlah hutang tersebut, bayarkanlah hutang tersebut dari harta mereka. Wa illa fasal fi bani Adi bin Ka'ab, namun jika masih kurang, maka mintalah bantuan kepada kabilah Bani Adi bin Ka'ab, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa illam tafi amwaluhum fasal fi Quraisy, namun jika belum cukup juga, maka mintalah bantuan kepada Quraisy. Wala ta'dum ila ghairihim, dan jangan keluar dari mereka. Fa'addi anni hadal mal, tunaikanlah hutang-hutangku tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan lagi kepada putranya, intalik ila Aisyah ummil mu'minin, berangkatlah engkau, pergilah engkau kepada Aisyah ummil mu'minin, fakul yaqra alaiki ummat assalam, aku kirim salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wala takul amrul mu'minin, namun jangan engkau mengatakan salam tersebut dari Amirul Mukminin. Fa inni lastul yauma lil mu'minina amiran, karena aku sekarang bukan termasuk pemimpin kaum muslimin. Wa qul yasta'dzin Umar bin Khattab an yudfana ma sahibai, katakanlah bahwasanya Umar bin Khattab minta izin untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Fasallama wasta'dzana, kemudian Abdullah bin Umar pun mendatangi Aisyah dan mengucapkan salam dan meminta izin kepada beliau. Summa dakhala 'alaiha fawajadaha qa'idatan tabki, dan Abdullah bin Umar pun mendapati Aisyah dalam keadaan menangis. Faqala yaqra 'alaikum Umar bin Khattab as-salama, Abdullah bin Umar mengatakan, Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadamu. Wa yasta'dzin an yudfana ma sahibai, dan beliau menginginkan
atau meminta izin untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Faqalat kuntu riduni nafsi. Aku dahulu menginginkan untuk dimakamkan di samping Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wala uthiranna bil yauma ala nafsi. Namun pada hari ini aku lebih mengutamakan Umar bin Khattab daripada diriku sendiri. Falamma aqbala, ketika Abdullah bin Umar telah selesai dan dia datang kepada Umar bin Khattab lagi, qila hada Abdullah bin Umar qad jaa. Ada orang mengatakan kepada Umar bin Khattab, ini putramu telah datang. Qala irfa'uni, angkatlah aku, kata Umar bin Khattab. Fa asnada rajulun ilaihi. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas, atau bersandar Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu karena sangat lemah sekali beliau. Faqala ma ladaik. Umar bin Khattab bertanya kepada putranya, apa yang engkau kabarkan? Apa yang engkau ingin kabarkan? Qala ala tuhibbu ya amiral mu'minin. Aku ingin mengabarkan apa yang kau inginkan wahai Amirul Mukminin. Azinat, yaitu Aisyah telah memberikan izin kepadamu untuk dimakamkan di kubur Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Qala alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah. Maka min syai'in ahammu ilayya min dzalik. Tidak ada yang lebih penting dariku kecuali hal seperti ini. Fa idza ana qadaitu fahmiluni. Apabila aku telah meninggal dunia, maka bawalah aku. Summa salim. Kemudian ucapkan salam kepada Aisyah. Fakul ya Sa'din Umar bin Khattab, fa in adzinat li fa'adkhiluni. Jika Aisyah mengizinkan untuk aku dimakamkan di samping Rasul dan Abu Bakar Siddiq, maka makamkanlah aku di situ. Wa in raddatni rudduni ila maqabil muslimin. Namun jika tidak diizinkan, maka kuburkan aku di pemakaman kaum muslimin. Kemudian wajat Ummul Mukminin Hafsah wa nisa tasiru ma'aha. Hafsah putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang bertaziah. Kemudian wanita kaum wanita para sahabiat yang lainnya bersama Hafsah tersebut, Ummul Mukminin. Falamma ra'ainaha qumna. Ketika kami para laki-laki melihat kaum wanita datang, kami pun berdiri meninggalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fawalajat alaihi fabakat indahu sa'atan. Hafsah pun masuk ke Umar bin Khattab seraya menangis sesaat. Wasta'dana rijal. Kemudian kaum laki-laki yang lain datang ingin untuk mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fawalajat dakhilan lahum. Kemudian Hafsah dan yang lainnya pergi ke ruangan yang lainnya. Fasami'na buka'aha minad dakhil. Kami pun kaum pria masih mendengar tangisan Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Faqalu, mereka pun kaum muslimin pada waktu itu mengatakan, ausi ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bila wasiat kepada kami. Istakhlif, carilah engkau sebagai pengganti khalifah setelahmu. Qala ma ajidu ahaqqa bi hadzal amr min haula'in nafar aw rahat alladziina tufiya Rasulullah wa hum anhum radin. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mendapati penggantiku kecuali beberapa orang yang mana Rasulullah SAW meninggal dunia dan beridho kepada mereka, yaitu termasuk orang-orang yang mubasysyaruna bil jannah, dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab menyebutkan nama mereka, yaitu Aliyan wa Utsmana wa Zubair wa Talha wa Sa'dah wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Wa qala yashhadukum Abdullah bin Umar. Sebagai saksi kalian adalah Abdullah bin Umar. Kalian yang akan memilih al-khalifah setelah peninggalku nanti. Wa laysa lahum minal amri syai' ka hayati ta'ziyah. Yang mana Abdullah bin Umar tidak berhak untuk dipilih. Ini sebagai bentuk ta'ziyah kepada beliau. Fa in asabat imra'atu sa'dan fa huwa dzak. Jika kepemimpinan itu diberikan kepada Sa'ad, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma umirah. Jika tidak, maka carilah yang lainnya. Fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khiyana. Karena dahulu aku memecatnya dari jabatannya bukan karena kelemahannya ataupun bukan karena dia pengkhianat. Wa qala ausi atau usil khalifah min ba'di bil muhajirina al awwalin an ya'rif lahum haqqahum. Kemudian Umar bin Khattab berwasiat, aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku untuk berbuat baik kepada kaum muhajirin yang pertama.
an ya'rifa lahum haqqahum, untuk betul-betul mengetahui keutamaan kelompok al-muhajirin, wa yahfadha lahum hurmatahum, dan untuk menjaga kehormatan mereka, wa usi bil ansari khairan, dan aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku untuk berbuat baik kepada kaum al-ansar, alladzina tabawwad dara wal imana min qablihim, yang mana mereka kaum ansar telah beriman pada waktu di kota Madinah dan mereka menyambut kaum al-muhajirin. Fa innahum ridul Islam, karena mereka adalah benteng al-Islam, wajubatul mali wa ghidul adu, karena mereka lah yang mengambil al-ghanimah dari orang-orang kufar dan mereka membuat musuh-musuh itu benci kepada al-Islam atau membuat kaum al-kufar benci. Wa alla yu'khad minhum illa fadlum an ridahum, dan tidak dibolehkan untuk diambil harta mereka kecuali dengan ridha mereka. Wa usi bil a'rabi khairan, dan aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku untuk mereka berbuat kebaikan kepada orang-orang Arab Badui. Fa innahum asul Arab, karena mereka adalah orang Arab asli. Wa madatul Islam, mereka adalah para pengikut al-Islam. An yukhad min hawashi amwalihim, agar diambil dari harta-harta mereka yang pertengahan. Wa yuradda ala fuqaraihim, dan diberikan kepada yang fakir dari mereka. Wa usih bi dhimmatillah wa dhimmati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku berbuat baik kepada kaum kafir ahli zimmah, untuk dijaga kehormatan mereka dan perjanjian mereka. Wa an yuqatala min waraihim, dan untuk mereka dibela jika mereka diperangi oleh orang-orang yang lainnya. Wa la yukallafu ila taqatahum, dan tidaklah mereka dibebani kecuali dengan kemampuan mereka. Falamma qubida kharajna bihi fantalaqna namsi fasallama Abdullah bin Umar. Ketika Umar bin Khattab telah meninggal dunia, kami pun keluar dari rumah beliau dan kami pun berjalan, dan fasallama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Sa'din Umar bin Khattab qalat adkhilu. Berkata Abdullah bin Umar kepada Aisyah bahwasanya Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Maka Aisyah mengatakan adkhiluhu, masukkanlah dia. Fa udkhilah, kemudian dimasukkan, fa wudi'a hunaka ma'a sahibai, dan dimakamkan bersama Abu Bakar Siddiq dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma furigha min dafnihi, ketika selesai memakamkan Umar bin Khattab, istama hauliyar rahtu, 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah memilih siapa pengganti beliau berkumpul. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ij'alu amrakum ila salasatin minkum, jadikanlah perkara kalian ini kepada 3 orang. Dari 6 disempitkan lagi menjadi 3. Faqala Zubair mengatakan, qad ja'altu amri ila Ali, aku berikan suaraku kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Talha mengatakan, qad ja'altu amri ila Utsman, suaraku aku berikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf, aku berikan suaraku, hakku kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kandidatnya tinggal 3. Faqala Abdurrahman bin Auf mengatakan, ayyukum ma tabarra'a min hadzal amr fanaj'alu ilahi, siapa di antara kalian ini yang berdua, Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma, yang berlepas daripada perkara ini, dan kita akan berikan kekhalifahan ini kepadanya. Wallahu alaihi wal Islam la yanduranna afdalahu fi nafsihi, Allah akan melihat siapa yang lebih afdal dalam dirinya. Fa'us kita syekhan, kedua orang itu diam, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Faqala Abdurrahman, afataj'alunahu ilayya wallahu alayya alla alu al afdalikum, apakah kalian berdua ingin memilihku sedangkan aku tidak berhak untuk mendapatkannya? Qala na'am, kedua orang itu mengatakan, iya, kami berikan kepadamu. Fa akhadha bi yadi ahadima, namun Abdurrahman bin Auf mengambil tangan salah seorang di antara mereka, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian mengatakan, laka qarabatun min Rasulullah sallallahu, engkau termasuk kerabatnya Rasulullah sallallahu, wal qidam fil Islam, engkau termasuk yang masuk Islam pertama kali. Maka alimta, seperti engkau telah ketahui. Fallahu alaika lain amartuka la ta'dilanna, jika aku memilihmu engkau pasti bisa berbuat keadilan. Walain amartu Utsmana la tasma'anna wa la tuti'inna, dan jika aku memilih Utsman engkau pasti akan mentaatinya dan akan mendengarkannya. Summa khala bil akhar, kemudian dibiarkan sejenak. Faqala lahum misla dzalik, dan diulang lagi ucapan seperti itu kepada Utsman bin Affan. Falamma akhadal mitsaq, kemudian terjadilah pembaiatan. Qala irfa yadaka ya Utsman,
angkatlah tanganmu wahai Utsman, ya, irfa yadaka ya Utsman, fabaya'ahu. Kemudian Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan, fabaya'ahu Aliun, Ali pun membaiat Utsman bin Affan, wa walija al-dar fabaya'ahu. Kemudian kaum muslimin pun yang lainnya yang ada di tempat tersebut membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Ini kisah yang sangat panjang lebar yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, yang di situ ada 3 intinya, yaitu yang pertama masalah pembunuhan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan terjadinya baiat atau ittifaq, kesepakatan memilih Utsman sebagai pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sekarang kita akan memilih beberapa pelajaran yang berharga dari kisah yang sangat panjang lebar ini, yang sangat penuh dengan makna. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antaranya yang pertama kali dikatakan oleh Umar bin Khattab sebelum tertimpa musibah tadi, bagaimana seorang al-khalifah sangat memperhatikan, sangat antusias dalam memikirkan nasib rakyatnya. Ini adalah suri teladan bagi semua pemimpin yang ada di atas muka bumi ini. Tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya, namun memikirkan orang yang membutuhkan pertolongannya. Karena Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Inilah yang selalu dipikirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usiaku, aku akan menjadikan orang-orang atau wanita-wanita yang menjanda dari penduduk kota Irak tidak membutuhkan kecuali kepada diriku. Artinya betul-betul Umar bin Khattab akan memenuhi sebuah kebutuhan mereka. Ini adalah sebuah teladan yang sangat harus diteladani oleh semua pemimpin kaum muslimin, khususnya pada saat-saat seperti ini, yang mana keteladanan Umar bin Khattab bukan hanya pada kegigihan beliau dalam membela kebenaran, namun juga bagaimana kasih sayang beliau kepada kaum muslimin, terutama pada para wanita-wanita yang telah kehilangan para suami-suami mereka. Dan ini merupakan juga tanggung jawab kita semuanya untuk kita satu dalam ta'awun alal birri wa taqwa, diantaranya menolong saudari-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dengan apa yang kita mampu. Ya, di antaranya di sini yang dipentingkan oleh Umar bin Khattab yaitu para wanita-wanita yang menjanda, yang telah kehilangan suaminya, yang mereka tidak bisa banyak berbuat karena mereka dianjurkan untuk tinggal di rumah mereka, maka mereka butuh untuk apa? Disantuni. Ini bukan hanya sekedar tugas pemimpin kaum muslimin, namun juga tugas semua kita kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya kematian itu tidak memandang waktu, kapan saja akan bisa mendatangi kita. Oleh karena itulah setiap orang harus menyiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Walan yu'akhirallahu idza ja'a wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menunda kematian suatu jiwa apabila telah datang waktunya, dan Allah Maha mengetahui. Wallahu khabirun bima ta'malun, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kalian kerjakan. Oleh karena itulah seorang muslim harus selalu siap dengan kematian. Seorang muslim bukan takut kematian, namun seorang muslim harus menyiapkan apa yang terjadi setelah kematian nanti. Karena kematian pasti akan terjadi. Seorang muslim tidak takut dengan kematian, karena kematian cepat ataupun lambat pasti akan menimpa setiap kita. Namun yang kita takutkan adalah madza ba'dal maut, apa setelah kematian. Dari hari penghisaban, dari pertanyaan mungkar wan nakir, adanya adab kubur, adanya kedahsyatan hari kiamat, itu yang selalu kita takutkan. Adapun kematian tidak perlu untuk kita takutkan, pasti akan terjadi. Kalau Umar bin Khattab saja, seorang waliullah, seorang al-khalifatul rasyid, seorang penghuni surga, itu mati dalam keadaan seperti ini, apalagi kita. Maka mengapa kita takut dengan kematian? Maka mengapa kita takut dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala?
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang akan terjadi. Meskipun sekali lagi harus kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut, karena kematian tidak pandang waktu. Demikian pula sebab kematian sangat amat banyak sekali. Ilam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Jika dia tidak mati dengan pedang, dia mati dengan selainnya. Sebab kematian itu banyak, namun namanya mati hanyalah satu. Oleh karena itulah sekali lagi, kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia dengan cara seperti ini, maka tidak perlu kita khawatir untuk terjadi seperti ini, meskipun kita tidak menginginkannya. Namun harus kita menyiapkan segala sesuatu untuk kita menghadapi hal-hal seperti ini, karena seseorang tidak mengetahui bagaimana dia akan meninggal dunia. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di sini juga banyak pelajaran yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum, adab-adab dalam salat berjamaah yang disebutkan tadi dalam cerita Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab ketika salat subuh beliau membaca terkadang surat Yusuf, terkadang surat An-Nahl. Ini semuanya tergantung kepada keadaan makmum yang ada pada waktu itu. Kata para ulama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian mengimami salat berjamaah, maka hendaklah dia memperingan. Ini hukum secara asal, bahwasanya seorang imam harus memperhatikan keadaan al-makmum. Namun jika mereka adalah orang-orang yang kuat dalam salat berjamaah, ya insya Allah tidak ada yang udzur dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk dia memperpanjang salatnya dengan yang sewajarnya. Kemudian kalau dia melihat sesuatu yang membutuhkan hal-hal untuk dipercepat salatnya, maka selayaknya untuk dipercepat, tidak diperlambat. Sebagaimana keadaan Abdurrahman bin Auf ketika dia menjadi pengganti Umar bin Khattab, maka dia pun membaca surat yang paling pendek. Disebutkan dalam riwayat, dia hanya membaca surat Inna A'tainakal Kautsar dan Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Karena apa? Dalam keadaan membutuhkan untuk dipercepat salat tersebut. Ini yang pertama dalam masalah apa? Adab salat bagi seorang imam khususnya. Kemudian yang kedua, seorang imam ketika dia batal, boleh dia apa? Mencari penggantinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, liyalini ulul ahlami wa nuha. Hendaklah yang di belakangku ketika sholat berjamaah adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu agamanya, pandai dalam apa? Bacaannya, agar suatu saat ketika imam ingin untuk membatalkan sholatnya karena sesuatu hal, maka dia bisa menjadi penggantinya. Ini diantara apa? Adab orang itu bermakmum di belakang imam. Hendaklah yang berada di belakang imam itu yang betul-betul menguasai untuk dia menjadi seorang pengganti atau asisten imam dalam sholat berjamaah tersebut. Ini juga harus kita apa? Perhatikan, itu masuk salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, liyalini ulil ahlami wa nuha. Hendaklah yang di belakangku itu orang-orang yang pandai dalam ilmu agamanya ataupun dalam masalah bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga di dalam kejadian tadi terdapat bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu bergerak atau menggerakkan tangannya sampai 3 kali batal sholatnya. Ini apa? Suatu hal yang batil, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau kita perhatikan bagaimana Umar bin Khattab mundur ke belakang menarik Abdurrahman bin Auf, tentunya apa? Terjadi banyak gerakan. Dan ini suatu hal yang dibolehkan selama itu dalam rangka maslahat sholat. Sebagaimana Rasul dahulu ketika sholat kemudian tiba-tiba lewat seekor kambing, beliau apa? Maju ke depan. Ini suatu hal yang apa? Sangat diperbolehkan demi kemaslahatan sholat. Apalagi kalau kita lihat bagaimana dulu para sahabat ketika terjadi perubahan kiblat, mereka apa? Langsung berputar dari Masjid Aqsa menuju kepada Masjid Al-Haram, menghadap ke Masjid Al-Haram. Tentunya dengan apa? Gerakan yang sangat amat banyak. Namun itu ketika dalam rangka maslahat sholat, maka suatu hal yang dibolehkan. Namun dalam hal ini perlu untuk kita perhatikan juga, Islam selalu pertengahan, tidak ifrat, tidak tafrid. Terkadang sebagian orang mengatakan bahwasanya 3 gerakan saja batal. Ini suatu hal yang ifrat, berlebih-lebihan. Ada pula yang tafrid, meremehkan. Ketika mengetahui seperti ini, wah berarti apa? Bergerak lebih dari 3 kali tidak apa-apa. Makanya apa? Terjadi banyak gerakan yang tidak ada kemaslahatan. Ya, mungkin waktu sholat
ya, sampai mereka nggak ingat kalau dia sedang salat, bukan mejeng di jalan, ya, ataupun bergerak kakinya sebagainya yang terkadang tidak dibutuhkan. Maka ini suatu hal yang sangat disayangkan. Maka Islam pertengahan, jangan ifrat, jangan tafrid, jangan meremehkan masalah bergerakan, karena ini termasuk salah satu unsur kekhusyuan salat kita. Demikian pula tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kemudian di antara pelajaran yang berharga juga dalam masalah ahkam shalah berjamaah khususnya, yaitu ketika terjadi hal-hal seperti tadi, tidak selayaknya untuk bubar salat tersebut, ya. Karena sebagian orang ketika terjadi mungkin seperti itu langsung dibubarkan salatnya, tidak, diteruskan, cuma dengan dipersingkat. Mungkin ada sebagian saudara kita yang mungkin pingsan pada waktu pertengahan salat, jangan sampai imamnya bubar sekalian, ya. Teruskan, namun dengan dipersingkat. Ataupun ada kejadian-kejadian apapun, yang penting selama terus bisa salat itu dilaksanakan, jangan sampai dibatalkan. Kemudian yang berikutnya di antara hal yang perlu disampaikan juga di sini, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau dalam keadaan sakatul maut seperti itu, beliau masih menyempatkan diri untuk beramar ma'ruf dan nahi anil munkar, terletak untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya ketika ada seorang pemuda tadi datang kepada Umar bin Khattab, memberikan hiburan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika melihat ada penyimpangan dalam diri sang pemuda tersebut, padahal pemuda tersebut dalam keadaan menghibur beliau, namun beliau tidak ada kata-kata mujamalah, karena dipuji kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada nahi mungkar, tidak. Umar bin Khattab tidak pandang bulu. Selama itu kemungkaran, beliau pasti akan mengingkarinya, meskipun di mata sebagian orang sesuatu yang kelihatannya remeh. Itu masalah al-isbal, masalah kain celana atau kain sarung yang menutupi kedua mata kaki. Ini dalam keadaan Umar bin Khattab dalam keadaan kritis, sampai-sampai tidak bisa untuk meminum susu, tidak bisa untuk meminum sari buah anggur, keluarlah semuanya, dimuntahkan oleh beliau karena sangat kritisnya, karena dalam keadaan sakatul maut, dalam keadaan sangat parah sekali. Namun ketika beliau melihat kemungkaran, langsung beliau tidak diam, langsung beliau tegur, meskipun dengan cara yang bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Kata beliau, ya ibna akhi, ini adalah salah satu metode dalam berdakwah. Artinya kalau orang tersebut memang orang jahil, orang yang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, jangan dikerasi, dilemah lembuti. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa thawbaka, angkat celanamu, angkat kain sarungmu, fa innau atqa li thawbik, karena itu akan lebih bersih bagi pakaianmu, wa atqa li rabbik, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Ini merupakan perkara yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun kalau orang sekarang mengatakan, wah sekarang zamannya bukan zaman zaman pakaian, sekarang zamannya teknologi canggih, tidak usah mikirkan yang seperti itu. Ini adalah suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan manhajnya para as-salafus saleh, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan hanya lihat bagaimana kepemimpinan beliau, namun lihat bagaimana juga ittiba'nya beliau kepada sunnah Rasul SAW. Meskipun dipandang manusia sekarang itu sepele, namun ketahuilah tidak ada sesuatu yang sepele di dalam al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu sesuatu yang remeh, namun itu sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah al-isbal, masalah mengangkat celana harus atau tidak boleh menutupi kedua mata kaki dengan sarung ataupun dengan celana. Artinya celana, sarung dan seterusnya tidak boleh untuk menutupi kedua mata kaki. Ini permasalahan yang sangat besar dalam Islam, tidak bisa disepelekan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang menurun, apa yang menutupi mata kaki dari sarung atau yang semisalnya, maka tempatnya dalam api neraka. Dan kita ketahui ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
Karena apa? Ancamannya neraka. Para ulama mengatakan namanya dosa besar adalah setiap dosa yang ada ancamannya di dunia maupun di akhirat, atau ancaman api neraka di dalamnya. Maka termasuk apa? Termasuk dosa besar. Tidak bisa disepelekan. Kemudian juga kalau ada orang mengatakan yang penting tidak sombong, Rasul mengatakan iyyaka wal isbal fa innahu minal makhilah. Jauhkanlah diri kalian daripada isbal, karena itu termasuk dari kesombongan. Tanpa kita niatkan tidak sombong, itu kata Rasul itu sudah kesombongan, ya. Bahkan kalau dibarengi dengan kesombongan, lebih parah lagi siksanya. Rasul mengatakan salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan mungkin dilihat oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak akan diajak bicara Allah Ta'ala, dan tidak akan disucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya al-musbil izarah, orang yang menutupi kedua mata kakinya, entah dengan celananya atau dengan kain sarungnya. Maka kata Rasulullah, orang tersebut itu mendapatkan 3 siksa tersebut. Tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak akan mungkin disucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan yang paling tidak sombong. Kata Rasulullah SAW tadi, tidak sombong saja itu sudah merupakan kesombongan. Karena apa? Menentang kebenaran. Kemudian kata para ulama, tidak bisa dikatakan hadis tadi itu bisa dijamakkan. Artinya kalau sombong itu mendapatkan siksa, kalau nggak sombong tidak mendapatkan siksa. Kata para ulama, ini ada 2 hadis. Hadis yang mutlak yang mengatakan ma'asfalal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang menutupi kedua mata kaki dari sarung itu masuk neraka. Ini mutlak hadisnya, tanpa ada apa? Kata-kata sombong. Hadis yang berikutnya, dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya hati-hatilah man jarra sawbahu khuyala la yandurillah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menurunkan kain sarungnya sampai menutupi ke mata kakinya dengan kesombongan, maka Allah tidak melihatnya. Ini ada 2 hadis yang berbeda keadaannya, yang berbeda ancamannya. Sebagian orang-orang yang malas mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengatakan, oh berarti hadis yang pertama itu karena mutlak dibawa kepada yang muqayyad, yang ada ikatan sombongnya. Maka apa? Intinya kata mereka, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Maka kata ulama dalam membantahnya, diantaranya dalam kaidah usul fikih dikatakan idza ikhtalafa atau idza ikhtalafal hukmu wa tahada sabab fala yajuzu hamlul mutlaq alal muqayyad. Apabila hukumnya berbeda, dan sebabnya itu sama, maka tidak bisa dibawa hadis yang mutlak atau nas yang mutlak kepada yang muqayyad. Artinya apa? 2 hadis tadi itu berbeda dari segi hukumnya. Yang pertama, hukumnya secara mutlak, orang yang menurunkan kain celananya atau sarungnya menutupi mata kakinya, itu ancamannya adalah neraka. Ancamannya apa? Ancamannya sudah beda. Yang kedua apa? Yang menurunkan kain celananya atau sarungnya menutupi kedua mata kakinya, itu tempatnya apa? Atau ancamannya tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Beda ancamannya. Maka ketika ancamannya berbeda, maka berbeda pula hukumnya, dan tidak boleh, atau bersatu pula hukumnya, dan tidak boleh apa? Dijadikan yang mutlak itu menjadi sesuatu yang muqayyad. Artinya sekali lagi tidak bisa hal itu dijadikan sebagai dalil untuk orang mengatakan yang penting tidak sombong. Karena apa? Berbeda hadisnya. Kalau yang sombong itu siksanya tidak dilihat oleh Allah SWT. Kalau dia tidak sombong, itu pahala tetap ancamannya apa? Api neraka. Dua-duanya apa? Dua-duanya tetap mendapatkan ancaman. Yang sombong dan yang tidak sombong, kedua-duanya tetap apa? Dilarang. Karena itu juga termasuk kesombongan karena menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasanya rahasia kesuksesan Umar bin Khattab membawa kepada kejayaan umat itu di antara sebabnya beliau selalu ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Ini yang terkadang tersembunyi bagi sebagian orang-orang harokah, yang mana mereka hanya mengikuti bagaimana jihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan mereka banyak yang isbal. Padahal bagaimana ittibanya Rasul SAW, bagaimana ittibanya beliau kepada
Rasul SAW meskipun kelihatannya apa? Permasalahannya sepele menurut sebagian orang sekarang, padahal menurut Umar bin Khattab itu adalah suatu hal yang akan mendatangkan kemuliaan dan kejayaan terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin. Intinya di sini bagaimana Umar bin Khattab menghidupkan sunnah Rasulullah SAW meskipun pada waktu detik-detik beliau mau meninggal dunia. Kemudian di antara yang bisa kita petik dari cerita tadi yang panjang lebar, yaitu seorang khususnya yang mau meninggal dunia, hendaklah dia betul-betul memperhatikan masalah utang piutangnya. Kalau dia merasa punya hutang, harus betul-betul dia mewasiatkan kepada anak keturunannya, ataupun kalau dia memang sanggup untuk menunaikannya pada waktu itu juga, hendaklah dia untuk apa? Menunaikannya. Jadi permasalahan yang terkadang dianggap sepele oleh sebagian kita yang mungkin sudah masya Allah akidahnya, yang rajin ibadahnya, cuma terkadang masalah utang piutang ini sangat amat meremehkan, tidak memberikan perhatian yang serius. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran yang paling panjang adalah ayat yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Semua itu ditekankan dalam Islam. Artinya apa? Dalam masa utang piutang harus seorang muslim menjadikannya sebagai suatu hal yang sangat dia perhatikan. Apalagi Rasul mengatakan orang yang mati syahid saja tidak bisa langsung masuk surga kecuali apa? Dibayarkan hutangnya dahulu. Rasul SAW tidak mau mensolati seseorang yang dia masih punya hutang sampai dibayarkan hutangnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan untuk dibayar hutang tersebut, betul-betul apa? Diperhatikan. Jangan mengatakan ya teman sendiri, ikhwah sendiri, ya insya Allah dia maafkan saya. Ya kalau maaf, kalau tidak, pada hari kiamat nanti akan terjadi apa? Kisos nanti pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah seorang muslim sekali lagi harus memperhatikan masa utang piutang, apalagi dalam keadaan sakatul maut, dalam keadaan mau meninggal dunia, pesan kepada keluarga agar utang piutang tersebut ditunaikan. Sebagaimana Umar bin Khattab di sini. Kemudian juga kalau kita perhatikan bagaimana seorang khalifah punya hutang yang sangat banyak tersebut. Ini semuanya bukan untuk beliau, namun untuk kaum muslimin. Ini juga merupakan pelajaran berharga bagi para pemimpin kaum muslimin agar mereka apa? Lebih memperhatikan keadaan kaum muslimin daripada memperhatikan keadaan dirinya ataupun keluarganya. Namun inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau tidak mau dunia, padahal dunia ada di hadapan beliau. Beliaulah yang bisa waktu itu menghancurkan kedua negara dikuasa Rom dan Persia, namun ketika meninggal dunia beliau masih punya banyak hutang. Ini semuanya sekali lagi bukan untuk pribadi beliau, namun untuk kaum muslimin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik pada kisah yang panjang lebar ini, bagaimana tata cara pemilihan pemimpin kaum muslimin yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran al-Islam. Disebutkan para ulama ada dua di antara cara memilih pemimpin kaum muslimin, yaitu diantaranya dengan cara langsung. Pemimpin yang pertama memilih pemimpin penggantinya, seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Meskipun sebagian para ulama berselisih pendapat apakah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dipilih langsung oleh nas dari Rasulullah SAW atau lewat musyawarah para sahabat yang lainnya. Namun yang rajih wallahu ta'ala alam bahwasanya kekhalifahan beliau Abu Bakar Siddiq itu lewat nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak dengan jelas namun dengan isyarat. Sebagaimana ketika Rasul SAW mau meninggal dunia, yang diperintahkan untuk menjadi imam salat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kata para ulama merupakan isyarat dari Rasul SAW bahwasanya pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga pernah suatu saat beliau didatangi oleh seorang wanita. Kemudian seorang wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jika engkau telah meninggal dunia? Kepada siapa aku akan datang? Kata beliau, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini semuanya isyarat bahwasanya beliau dipilih menjadi khalifah dengan nas dari Rasulullah SAW. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dipilih lewat musyawarah dari para sahabat yang lainnya. Namun intinya ini yang pertama, cara memilih kekhalifahan atau pemimpin kaum muslimin, yaitu yang pertama yang syar'i dengan cara dipilih langsung oleh pemimpin yang pertama. Kemudian
yang kedua di antara caranya atau di antara caranya yaitu dengan musyawarah al-halli wal aqd, yaitu dengan musyawarah para al-ulama, para pakar-pakar dari kaum muslimin, bukan semua kaum muslimin. Ini yang syar'i yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini saya akan bacakan ucapan al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, wa fi qissati Umar hadhihi minal fawaid. Di dalam kisah terbunuhnya Umar bin Khattab ini ada beberapa faedah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, kata beliau, syafaqatuhu alal muslimin, yaitu kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana beliau bertekad untuk betul-betul menanggung hidupnya para janda-janda yang ada di negeri Irak pada waktu itu. Demikian pula bagaimana beliau mewasiatkan kepada khalifah sepeninggal beliau untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Yang beliau pikirkan adalah kaum muslimin. Kemudian wa nasihatuhu lahum, dan bagaimana nasihat Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Kemudian wa iqamatuhu as-sunnata fihim, dan bagaimana Umar bin Khattab menegakkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya tadi, yaitu dengan menegur seorang pemuda yang telah menghibur beliau, yang telah bertakziah kepada beliau, namun beliau tetap menegakkan sunnah meskipun itu terasa pahit mungkin terhadap sebagian orang, namun itulah seorang yang selalu ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Seperti yang kita ingat bersama bagaimana ucapan beliau, laula ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan mungkin menciummu. Ini merupakan ikrar daripada Umar bin Khattab bahwasanya beliau akan selalu ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyiddatu khaufihi min rabbih. Kemudian bagaimana rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terutama masalah hutang piutang. Kemudian juga bagaimana beliau ketika memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk mengecek siapa yang membunuh beliau. Kata sebagian para ulama, itu diantara alasannya karena Umar bin Khattab khawatir jangan sampai beliau mendolimi orang, kemudian orang itu balas dendam kepada beliau. Takut akan ada apa? Kisos pada hari kiamat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Umar bin Khattab yang kita ketahui bagaimana beliau sangat takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala, bahkan takut kepada kemunafikan. Sampai-sampai ketika beliau tahu bahwasanya Hudzaifah itu diberitahu oleh Rasulullah tentang nama-nama orang munafikin, Umar bin Khattab bertanya, apakah aku termasuk di antara mereka orang munafik tersebut? Maka kata Hudzaifah, bukan. Namun inilah Umar bin Khattab yang merupakan suri teladan bagi setiap orang yang bertakwa. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwasanya orang yang mukmin, orang yang bertakwa itu jama'a al-ihsana wa syafaqah. Bahwasanya orang yang bertakwa itu yang menggabungkan antara berbuat kebaikan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang munafik menggabungkan antara perbuatan jelek dengan perasaan aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Hajar Asqalani, wahtimamuhu bi amri dini aktsar min ihtimami bi amri nafsihi. Bahwasanya Umar bin Khattab lebih memperhatikan urusan agama ini dibandingkan memperhatikan urusan dirinya sendiri. Bagaimana ketika dia dalam keadaan sakatul maut atau dalam keadaan yang sangat kritis, beliau masih memikirkan para penduduknya, kemudian memikirkan malah ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dan sebagainya. Wa anna nahya anil madah fil wajh makhsusun bima idza kana ghuluun mufrid au kadhibun dhahirun. Kemudian dari kisah tadi kata Ibnu Hajar Asqalani, banyak orang-orang yang memuji langsung Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal ada hadis yang mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang memujimu di hadapanmu, maka taburlah dia dengan apa? Dengan turab, dengan tanah. Kata Ibnu Hajar Asqalani, yang dibolehkan itu memuji meskipun di hadapan orang tersebut, kalau puja atau larangan Rasulullah SAW untuk memuji orang itu di hadapannya, itu kalau memuji dengan pujian yang berlebihan.
Namun kalau sewajarnya seperti kejadian pemuda tadi memuji Umar bin Khattab di hadapannya dengan apa adanya, maka diperbolehkan. Oleh karena itu ya Umar bin Khattab tidak marah, karena beliau tahu itu diperbolehkan dalam al-Islam. Jadi larangan memuji orang di hadapannya itu kalau pujian tersebut berlebih-lebihan. Adapun kalau apa adanya, insya Allah itu tidak dipermasalahkan, tidak dilarang. Kemudian wa min thamma lam yanha Umar asyaba an madhi. Oleh karena itulah Umar bin Khattab tidak melarang pemuda itu untuk memujinya. Ma'kaunihi amara bi tasmiri izarihi. Meskipun pada waktu itu Umar bin Khattab memerintahkan pemuda tersebut untuk mengangkat kedua celananya. Jadi kalau kita lihat kisahnya, pemuda tersebut tidak mengatakan saya enggak sombong. Ini bukan apa? Bukan seperti orang sekarang. Langsung dia apa? Mengikuti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wal wasiyatu bi adaid dain. Kemudian juga dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran untuk kita apa? Menulis wasiat tentang masalah hutang piutang. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Ini masalah yang sangat harus kita perhatikan. Ya, utang dalam Islam itu diperbolehkan. Cuma jangan diremehkan. Sebagaimana kita katakan tadi, Islam selalu pertengahan dalam segala permasalahan. Dalam urusan utang piutang, bukan berarti Islam melarang utang piutang, tidak. Dibolehkan utang piutang. Namun apa? Yang berhutang harus apa? Betul-betul selalu mengingatnya dan hendaknya dia terus meniatkan untuk apa? Membayar hutangnya tersebut. Bukan seperti sebagian orang yang meremehkan masalah hutang piutang. Yang penting akidahnya saya benar, yang penting ibadah saya benar, hutang insyaallah Allah. Tidak. Bahkan apa yang terjadi sekarang? Berapa banyak pertikaian, perselisihan antara teman sendiri, antara ikhwah sendiri, karena apa? Hutang piutang. Karena apa? Meremehkan masalah pembayaran utang piutang. Ini sebabnya apa? Tidak memahami bagaimana kedudukan orang itu berhutang. Kemudian juga bagi yang menghutangi, hendaklah juga apa? Tidak boleh dia berlebihan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang itu sulit membayar hutangnya dan betul-betul dia berusaha untuk membayar hutangnya, maka berilah dia tempo. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun jika kalian bersedekah, itu adalah baik-baik kalian. Intinya apa? Inilah Islam. Masa hutang piutang tidak boleh diremehkan, namun juga tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, wal i'tina bidafni inda alil khair. Hendaklah yang mengurusi masalah pemakaman itu adalah orang-orang yang baik. Masalah memandikan jenazahnya misalnya harus orang-orang yang amanah, tidak mudah untuk mengabarkan tentang rahasia yang dia lihat dari jenazah tersebut. Intinya yang mengurusi masalah jenazah itu hanyalah orang-orang yang al-khair. Kemudian wal masyura fi nasbil imam wa taqdimil afdal. Di antara faedah yang bisa kita petik kata Ibnu Hajar Asqalani, yaitu bahwasanya memilih pemimpin itu dengan musyawarah. Namun beda antara musyawarah dengan demokrasi. Kalau musyawarah itu adalah para ulama. Kalau demokrasi bukan. Demokrasi semua orang apa? Suaranya sama. Yang jahil, yang alim sama. Yang kafir, yang muslim suaranya sama. Wanita dengan laki-laki sama. Ini bukan al-musyawarah. Musyawarah seperti tadi Umar bin Khattab memilih 6 orang yang merupakan al-basharuna bil jannah. Ini menunjukkan apa? Perbedaan antara keduanya. Maka tidak boleh disamakan. Karena memang sebagian dai-dai ada yang menyamakan antara keduanya. Ini tidak akan sama. Kemudian yang kata beliau juga wa taqdimul afdal. Ketika milih khalifah hendaklah yang paling afdal di antara mereka. Wa anal imamata tanaqidu bil bai'ah, dan bahwasanya kepemimpinan itu terjadi dengan apa? Bai'at seperti tadi. Jadi juga menunjukkan bahwasanya bai'at itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk pemimpin kelompok-kelompok sempalan-sempalan kaum muslimin, ataupun kelompok-kelompok bawah tanah. Ini bukan apa? Bai'at yang syar'i yang ada pada zaman para sahabat, zaman para salafus saleh. Bai'at itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin, bukan khalifah jadi-jadian, bukan khalifah apa? Imitasi, bukan yang palsu, namun yang apa? Yang asli. Apabila kita sudah kita sampaikan berkali-kali,
Kalau sekarang ini berbagai muncul ya, namanya apa? Khalifah. Kelompok ini punya khalifah, ini punya khalifah. Pada Rasul mengatakan idza buyi al khalifatain faktul akhir minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang terakhir. Kalau sekarang mana yang boleh dibunuh? Ya. Meskipun ini bukan hak kita, ini hak pemimpin apa? Kaum muslimin. Namun inilah diantara penyimpangan sebagian kaum muslimin dalam masalah baiat. Padahal baiat itu hanya diperuntukkan untuk khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, bukan pemimpin yayasan, bukan pemimpin partai, bukan pemimpin kelompok pengajian dan sebagainya. Namun untuk khalifah ataupun pemimpin tertinggi kaum muslimin. Wallahu al-muwaffiq. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.